Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi. Hari ini saya tidak akan prediksi pertandingan karena memang nggak ada ya pertandingan liga. Karena saya fokusnya cuma di 3 liga itu, Liga Italia, Spanyol, sama Inggris. Kalau berita yang lainnya saya kurang begitu mengikutinya, paling sedikit-sedikit lah. Saya kali ini mau ngomongin soal Milan, keterpurukan Milan, sama ada sedikit soal transfer ya, kontroversinya kayak gimana tuh. Terus apalagi ya? Oh ya, tapi sebelum itu kita bahas dulu soal timnas nih. Timnas mau main nanti malam, mungkin hasilnya keluar sebelum video ini keluar ya. Yaudah kita coba ini aja, prediksi aja. Jadi kalau bisa dibilang peluang Indonesia itu ada, cuman berat banget gitu. Kita kalau dapat 1 poin di Arab ya udah untung gitu. Ini masalahnya ini kan kualifikasi Piala Dunia, mereka juga pasti serius. Apalagi Arab ini Piala Dunia, setelah Piala Dunia Amerika nanti mereka bakal jadi tuan rumah. Jadi mereka bakal serius gitu di pertandingan ini. Mereka udah meng-hire pelatihnya tuh juara Euro Mancini ya. Dan para pemainnya juga ada yang bermain di Eropa, salah satunya pemain AS Roma ya. Saya lupa lagi namanya siapa tuh. Ya Arab pasti serius nih. Kita juga pasti serius karena semua pemain diaspora itu dipanggil ya. Dan ya yang sedikit disayangkan itu ada kondisi 4 pemain yang memang kondisinya menurut saya kurang bagus karena tidak bermain reguler gitu. Pemain intinya tuh Tom Haye, terus Nathan Choaon, terus Ragnar Oratmangun sama si Marcelino itu rada kondisinya rada bukan kurang fit sih, tapi nggak bermain reguler gitu. Sementara kan mereka itu cukup vital ya, keempat pemain ini cukup vital. Tapi kita punya peluang nih, walaupun sedikit lah. Kalau bisa dibilang kita fokusnya 20% mungkin peluangnya. Ya pasti kita nanti akan bertahan gitu mainnya. Sementara Arab pasti bakal menyerang apalagi Mancini yang menganut sepak bola itu ya. Walaupun dia dari Italia tapi dia tidak menganut catenaccio ya. Dia menganut sepak bola menyerang tuh. Itu yang paling berbahaya menurut saya ya. Di Arab itu ada si Kano ya. Kano terus Salim Darsasawi itu yang mencetak gol lawan Argentina. Nah, 2 pemain itu yang bakal jadi kunci permain Arab. Sementara di Indonesia mungkin di belakang itu ada Ahmad ya, Jordi Amat sama Rizky Ridho. Terus di tengahnya tuh Tom Haye, sama di depan nih, ini masalah juga di Indonesia, depannya susah cetak gol gitu. Tapi at least peluang itu adalah walaupun cuma sedikit ya. Ya kita lihat aja, semalam pasti saya nonton sih, dan hasilnya keluar lah. Hasil pertandingannya keluar sebelum video ini keluar pasti ya. Paling kalau prediksi ya saya harap Indonesia bisa cetak gol gitu, 1-1 lah gitu. Kita cuma dapat 1 poin, kalaupun menang ya alhamdulillah gitu, paling 20%. Ya udah, itu dari timnas ya, sedikit saja. Sekarang kita ngomongin soal Milan nih, keterpurukan Milan. Sebenarnya masalah Milan itu muncul di musim 2023 ya. Sebelum musim 2023 itu dimulai gitu. Masalah pertama apa? Mereka gagal dapetin back penggantinya si Romagnoli. Karena waktu itu Romagnoli minta naik gaji sebentar, performanya kurang baik dan gak ditawarin soal gaji, jadi nggak ketemu gitu. Jadi dia memilih pindah tim gitu, dan posisinya memang ke Lazio itu karena dia ditawarin. Nah pertama masalahnya itu gagal. Otomatis di musim 2023 itu walaupun mereka lolos ke semifinal, tapi lini belakangnya itu sangat keropos, kelihatan sekali di apa namanya, di lini belakang itu kelihatan lah gitu. Ngandelin Simon Kjaer udah begitu tua gitu. Itu masalah pertama ya, muncul di musim itu. Maldini gagal. Yang keduanya di musim 2022-2023 itu Milan mau nggak mau harus menjual aset terpentingnya. Ya untung kejual juga gitu. Tapi memang Milan ngejual si Tonali ya. Itu salah satu aset terpentingnya, dan Milan kehilangan Maldini di musim itu gitu. Sementara para pemain yang datang itu Pioli nggak bisa meraciknya gitu. Meskipun bagus-bagus tuh, ada
Pulisic, ada ini, ada siapa, Pulisic, terus Loftus-Cheek, terus siapa lagi ya, pokoknya pemain-pemain yang datang itu Pioli belum begitu mengenalnya di musim pertamanya gitu. Nah sementara Maldini udah mah nggak ada gitu, terus pemain pentingnya pergi, terus yang datang itu belum begitu padu, meskipun ini pembeliannya bagus gitu, dari 70 juta menjual Tonali, mereka beli beberapa pemain yang bagus gitu. Nah yang keduanya ini nih, itu keduanya masalah. Nah di musim ini, padahal kalau menurut saya ya, meskipun Pioli itu nggak bisa menang dari Inter, tapi Pioli itu punya inilah, punya apa namanya, punya tujuan yang ya menurut saya agak konyol juga sih. Dia tuh mengenal pemain di musim pertamanya jelek, musim keduanya pemain itu biasanya bagus kalau sama Pioli ya gitu. Tapi di musim oh iya, mereka juga kehilangan Brahim Diaz yang pergi ke Madrid tuh. Nah itu terbukti dengan si sebelumnya Calhanoglu, itu musim sebelumnya jelek, musim berikutnya jadi bagus. Terus Theo, terus Leo, terus Tonali juga sempet gitu. Nah harusnya Milan tuh mempertahankan Pioli gitu, ataupun kalaupun mereka mencari pengganti itu yang di atasnya, jauh di atasnya gitu. Contoh lah seperti Conte, De Zerbi itu, terus Thiago Motta yang sayangnya ke Juve dia, terus siapa lagi ya, ini malah mereka merekrut Fonseca gitu. Nah menurut saya itu kesalahan Milan ya, dan Fonseca juga tidak punya cukup banyak waktu gitu, ini masalah juga gitu. Jadi harusnya Fonseca itu at least dia cuma punya waktu 1 bulan gitu dari persiapan tim itu, 1 bulan 2 bulan kurang lah gitu. Nah itu tidak cukup untuk, meskipun ya di pramusim itu Milan tuh menang lawan City, menang lawan Madrid, menang lawan apa Barca tuh. Tapi yang kelihatan itu si Fonseca ini belum nemuin 11 pemain terbaiknya gitu, 11 porosnya gitu kelihatan. Dan musim dimulai terbukti ini sangat kesulitan, karena di pramusim itu yang dimainin ya pemain-pemain yang memang pemain muda, dan lawannya juga nggak nyari menang gitu. Lawannya itu malah ya cenderung main-main, dan mereka tuh nggak ada pemain terbaiknya, sama Milan juga begitu gitu. Cuman yang jadi masalah kan pemain datang, Fonseca itu kebingungan lah gitu. Di pertandingan pertama sama, pertandingan kedua sama, pertandingan ketiga sama. Nah jadi ini memang rekor buruk sih buat Milan ya, sayang sekali gitu. Padahal harusnya si Fonseca ini diberi target gede ya musim ini, harus bisa juara gitu, karena untuk ngejar bintang 2 kemarin diledek sama Inter gitu di musim kemarin. Nah masalahnya itu Fonseca ini, terus pemain juga belum mengerti gitu sebenarnya apa sih kemauan Fonseca ini gitu. Sebenarnya tujuannya bagus gitu, ingin menyerang dan menguasai, cuman untuk dalam waktu dekat itu belum bisa diterapkan, karena memang secara sekuat mungkin mereka tidak begitu paham apa yang diinginkan si Fonseca. Dan liganya juga itu kayak lawan Parma gitu di pertandingan pertama, mereka apa namanya, udah ngebaca gitulah ya. Fonseca harus berubah nih, sekarang ada international break, mudah-mudahan dia bisa belajar memahami para pemainnya, ada waktu sekitar 2 mingguan. Nah nanti strategi apa yang harusnya diterapkan gitu untuk tim ini. Nah itu soal cemilannya paling segitu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.